Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Davin Almusantara dengan NRP 502520164 dari tim 2 yang mempunyai role sebagai direktur. Jadi di sini saya akan menjelaskan poin-poin yang ditugaskan kepada saya selaku direktur di tim 2. Jadi yaitu kita mengusung kegiatan dengan judul webinar pentingnya pemahaman cybersecurity di era digital. Latar belakangnya yaitu di era digital ini perkembangan teknologi mengalami sebuah evolusi yang sangat tinggi, maka banyak dampak-dampak yang akan muncul yaitu seperti hacking, cracking, dan lain-lain. Maka dari itu kita mengusung webinar ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa pentingnya cybersecurity di era digital saat ini. Dan output yang kita harapkan adalah bagaimana masyarakat dapat mengambil wawasan sebanyak mungkin dari webinar kali ini dan pentingnya cybersecurity, sehingga tidak ada lagi kejahatan-kejahatan seperti hacking, cracking, dan lain-lain terjadi di masyarakat dan menimbulkan korban yang sangat marak. Ya, selanjutnya tujuan dari kegiatan webinar kali ini yaitu pertama memperkenalkan secara umum apa itu cybersecurity untuk para awam. Yang kedua yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tentang pentingnya cybersecurity atau privasi di dunia maya. Yang ketiga yaitu dapat mencegah mengurangi kejahatan cybersecurity di kalangan masyarakat umum. Bentuk kegiatan yaitu kegiatan yang diadakan berbentuk webinar dengan tema cybersecurity yang diadakan dalam platform Zoom. Dan pada webinar ini yaitu yang bikin beda yaitu pada webinar ini dibawakan langsung oleh pemateri yang ahli dan berpengalaman di bidang cybersecurity, dan ada demo dari teknik-teknik dasar cybersecurity yang akan dijelaskan oleh pemateri secara detail dan jelas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Webinar akan dimulai pada pukul 9.15, lalu sampai jam 9.25 adalah waktu open Zoom atau persiapan webinar. Setelah itu jam 9.25 sampai jam 9.35 ada pembukaan oleh MC. Setelah itu jam 9.35 sampai jam 11.05 atau lebih tepatnya 1,5 jam akan diisi oleh materi pertama. Setelah itu 25 menit setelahnya jam 11.05 sampai jam 11.30 akan diisikan dengan Q&A yang pertama. Setelah itu jam 11.30 sampai jam 12.45 akan diadakan isoma atau istirahat. Lalu setelah itu jam 12.45 sampai jam 13.00 akan diadakan pengondisian kegiatan. Setelah itu jam 13.00 sampai jam 14.30 akan diisikan materi kedua. Setelah itu jam 14.30 sampai jam 14.55 akan diadakan Q&A yang kedua. Dan setelah itu akan dilakukan penutupan oleh MC dan dokumentasi pada 14.55 sampai 15.00. Untuk kebutuhan acara sendiri, yang paling dibutuhkan adalah Zoom Premium sebagai media untuk kegiatan. Kemudian ada hadiah untuk beberapa pertanyaan terbaik. Kemudian ada rencana-rencana yang dimana bila terdapat beberapa hambatan seperti peserta yang membludak, melebihi dari estimasi perkiraan dan tidak bisa dimuat di Zoom meeting, maka akan melakukan stream di YouTube. Kemudian apabila streamingnya itu terdapat gangguan atau ada kendala lagi, maka mic-nya akan direcord kemudian akan diupload ke YouTube. Oke, kendala yang lainnya adalah ketika pendanaan itu tidak mencukupi atau semisal dari proposalnya sudah diajukan ternyata memang ada beberapa yang dipotong dan kemudian tidak bisa ditutupi, maka dilakukanlah pemungutan dana sukarela dari panitia acara. Oke, mungkin seperti itu. Baiklah, perkenalkan nama saya Putu Bagus Perdana. Di sini saya memiliki role sebagai administrative assistant. Di sini saya akan menjelaskan tentang susunan anggaran dana yang telah tim kami buat. Untuk anggaran dana pertama yaitu berupa pemasukan. Pemasukan sendiri kami mengambil dari dua sumber yaitu HMTC
sebesar 1 juta dan dari sponsor yang nantinya kami cari sebesar 1 juta. Sehingga nantinya akan terkumpul dana sebesar 2 juta untuk pemasukannya saja. Lalu untuk pengeluaran, karena event kami ini merupakan event online, jadi tidak banyak adanya pengeluaran pada event ini. Untuk pengeluaran pertama itu ada untuk pemateri sebesar 500.000, dan karena pada event kami ini akan mengundang 2 pemateri rencananya, sehingga total dana yang perlu kami keluarkan untuk pemateri itu sendiri itu sebesar 1 juta. Lalu untuk platform itu kami mengeluarkan sebesar 100.000, yaitu platform Zoom Premium yang seperti saya katakan tadi kami sewa dengan harga sebesar 100.000 per harinya. Lalu untuk rewarding, di sini kami mengadakan rewarding untuk 5 pertanyaan terbaik yang diajukan oleh para peserta, di mana satu reward itu sebesar 20.000 untuk per pesertanya. Sehingga untuk dana yang perlu kami keluarkan untuk rewarding totalnya itu sebesar 100.000. Nah, dari data tadi, total pengeluaran yang perlu kami keluarkan itu sebesar 1.200.000. Sehingga dari pemasukan dan pengeluaran tadi kami masih bisa menyisakan dana sebesar 800.000. Kenapa sih anggaran-anggaran tadi itu penting? Kalau menurut saya sendiri, anggaran itu tadi penting pertama dari pemasukan, seperti yang saya katakan tadi 2 juta sudah mengcover semua pengeluaran yang ada pada event ini, bahkan bisa menyisakan dana sebesar 800.000. Lalu untuk pengeluaran-pengeluarannya, pertama dari untuk pemateri sendiri sebesar 500.000 itu tentu saja penting, karena si pemateri itu memberikan jasa pada kita, yaitu berupa pemaparan materi atau pemaparan topik yang dibawakan kepada peserta dari event kita, sehingga kita perlu menghargai jasa tersebut dengan membayar si pemateri. Lalu untuk platform sendiri, tentu saja platform penting, karena tanpa adanya platform, event kita tidak akan bisa berjalan. Sehingga kita perlukan platform untuk menjalankan event kita ini. Dimana kita memilih Zoom Premium, dimana saya rasa itu sudah lumayan lengkap fiturnya. Lalu untuk rewarding, kenapa sih rewarding ini penting? Karena rewarding ini penting untuk memacu motivasi dari para peserta untuk lebih aktif pada event ini. Nah, dari hal tadi, tugas dari administrator menurut saya sendiri, sesuai dengan namanya, administrator, yaitu seorang yang mengurus segala tata kelola administrasi dari sebuah organisasi atau perusahaan. Tugasnya itu tidak hanya mengurus dokumen-dokumen, melainkan juga mengurus segala keperluan atau sumber daya yang diperlukan oleh anggota dari organisasi atau perusahaan tersebut. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, di public relation. Di sini, public relation adalah sebuah proses atau aktivitas terencana yang memiliki tujuan untuk menjalin komunikasi antara organisasi dan pihak luar organisasi. Pihak luar di sini dapat dimaknai sebagai masyarakat atau pihak lain yang memang menjalin hubungan. Di sini saya Lia Harisma Putri akan menjelaskan tentang konsep dari acara dan juga teknis dari teknis pempublikasian acara yang akan kami buat. Konsep dari acara yang akan kami buat adalah Expensive Webinar Cyber Security, di mana di sini kami membuat sebuah webinar berbayar namun tetap terjangkau dan mampu memberikan benefit berkualitas, kualitas yang mumpuni dari para pemateri yang berkualifikasi di bidangnya. Untuk selanjutnya adalah teknis pempublikasian acara agar acara bisa berjalan dengan lancar. Dimulai dari H-14 sebelum acara, kita memulai pempublikasian dengan penyebaran isu melalui media sosial organisasi berupa coming soon dan info seputar cyber security. Di sini kita juga dibantu oleh media partner yang akan memposting coming soon kegiatan. Panitia kegiatan juga ikut andil dalam melakukan share info kegiatan melalui media sosial pribadi, baik berupa repost maupun postingan secara pribadi. Selanjutnya, H-7 sebelum acara. Di sini kita memulai dengan penyebaran pamflet kegiatan dan link untuk pendaftaran.
Di sini kita melakukan penyebaran secara bersamaan melalui media sosial organisasi dan media sosial dari media partner, juga panitia kegiatan. Kita di sini juga memfollow up kegiatan dengan share info yang berkaitan tentang kegiatan melalui media sosial, organisasi, dan panitia. Selanjutnya, H-1 sebelum acara. Di sini adalah penutupan pendaftaran dari webinar yang akan kami adakan. Jika telah terpenuhi target kita telah terpenuhi, maka pendaftaran akan ditutup. Namun jika belum terpenuhi, maka di sini kita akan mengadakan extend, di mana kita juga memberikan diskon sebagai sarana marketing agar orang-orang dapat tertarik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurnia Kusna, selaku Public Relation dari kelompok kami, ingin menjelaskan mengenai praktek dari publikasi acara kami. Jadi, untuk praktek publikasi dari acara kami yaitu yang pertama, kami mewajibkan seluruh panitia untuk share poster atau pamflet dari acara kami atau acara webinar kami itu ke semua sosial media, mulai dari IG, Instagram, WhatsApp, Line, Twitter maupun Facebook. Pokoknya ke semua sosial media yang kami punya. Yang mana tujuannya untuk meramaikan acara kami, terutama sebelum pendaftaran dan juga sebelum acara berlangsung. Kemudian yang kedua, kami membuat persyaratan untuk pendaftar, untuk calon peserta, agar juga share poster atau pamflet acara webinar kami ke IG story mereka. Jadi nanti di Google Form pendaftaran, kami membuat pengumpulan untuk bukti screenshot dari share poster atau pamflet dari webinar kami ke IG story mereka. Kenapa kami memilih untuk share di IG story? Kenapa tidak ke postingan Instagram atau semacam Twibbon? Dikarenakan itu mungkin agak meribetkan si pendaftarnya, sehingga nanti membuat mereka malah tidak tertarik dengan acara webinar kami. Mungkin saja karena IG-nya sudah tertata dengan rapi, feed-nya, sehingga mereka tidak mau merusaknya, sehingga juga tidak mau mendaftar. Dan juga kemungkinan-kemungkinan yang lain. Jadi kami memilih yang lebih simpelnya aja, mungkin cuma diramaikan di IG story mereka. Kemudian yang ketiga, kami meminta bantuan pembicara untuk share juga poster atau pamflet webinar kami ke sosial media mereka, ataupun apapun itu yang membuat bisa diketahui oleh publik. Jadi kita meminta bantuan si pembicaranya untuk share poster itu. Ya tujuannya ya agar viewer dari poster itu semakin kayak yakin, semakin tertarik, karena pembicaranya saja ikut meramaikan, ikut share poster itu, ikut mengajak para viewernya untuk mengikuti webinar itu. Walaupun di semua sosial media kami panitia juga sudah menggunakan kalimat untuk mengajak. Jadi nanti untuk semua panitia itu juga dengan share poster dan juga kata-kata semacam kata persuasif, jadi mengajak si viewer itu untuk mengikuti webinar kami. Dan tentunya sebelum hari H pendaftaran, kami juga membuat countdown mulai dari H-3 penutupan pendaftaran, sehingga orang-orang yang ingin mendaftar itu jadi ingat, jadi tahu kalau ini tuh pendaftarnya udah mau ditutup, jadi mereka bisa segera mendaftar bagi yang belum. Kemudian kami juga membuat countdown di IG story kami untuk mungkin H-3 acara berlangsung,
Jadi untuk mengingatkan bagi mereka-mereka yang sudah mendaftar, sehingga mereka bisa ingat bahwa di hari ini itu ada acara webinar ini. Sehingga yang sudah mendaftar itu juga bisa mengikuti acara kami. Dan selain itu, mungkin yang keempat, kami juga meminta bantuan dari media partner dan Instagram dari organisasi. Mungkin contohnya dari kami, anak teknik informatika ITS itu kami minta bantuan dari HMTC untuk mempublikasikan acara webinar kami. Sehingga yang mengetahui itu tidak hanya dari lingkup masyarakat umum, tetapi juga terutama dari lingkup informatika sendiri. Jadi mungkin itu beberapa teknik, beberapa praktek dari publikasi acara kami. Ini itu sekian dari saya, perwakilan dari Public Relations. Apabila ada salah katanya, saya mohon maaf. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.